bertemu lagi di renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Amin ya. Kiranya semakin hari kita semakin mencintai Tuhan ya. Semakin hari kita semakin rindu untuk mengenal apa yang dikehendaki Tuhan. Semakin hari kita semakin tahu bahwa hidup kita itu memang hanya sementara, tetapi yang sementara ini akan bawa kita ke selamanya ya. Dimana kita keselamanya tinggal di surga bersama Tuhan Yesus atau tidak, atau bersama Lucifer ya. Itu kehendak bebas, itu pilihan bebas ya. Maka selama ada di dunia berjuanglah untuk selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Di tengah segala keinginan ya, di tengah segala iri dengki dunia ya, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja ya. Karena kita tahu bahwa iri dengki, kesombongan itu adalah kenajisan di mata Tuhan ya. Tetapi selama kita ada di dunia, kita berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak semuanya melakukan kehendak Tuhan. Jadi kehendak bebas kita sebagai manusia untuk memilih yang mana ya. Memilih apakah terus berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan atau tidak ya. Itu adalah kehendak bebas. Tapi kita perlu mengingatkan diri kita dan orang-orang yang mau mendengarkan kita. Makanya kita perlu saling bersatu ya, untuk saling dukung, saling support, saling bantu untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah keinginan dunia ya, yang tentunya banyak hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan ya, tetapi karena manusia mengira itu adalah jalan satu-satunya ya. Manusia mengira itu tidak ada jalan keluar. Makanya Tuhan Yesus tuh atau Allah kita tuh selalu mengirimkan ya nabi-nabinya atau utus-utusannya ya, untuk memberikan apa yang manusia perlukan ya, jalan keluar atau hal-hal yang ingin Allah ketahui lewat manusia tersebut, atau banyak hal lainnya lagi ya. Yang terpenting tuh kita sama-sama melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya, sampai kesudahannya, sampai kita meninggalkan dunia ini. Jangan bosan ya, jangan bosan untuk mengingatkan diri kita dan orang-orang yang mau mendengarkan kita bahwa tujuan kita itu cuma satu, ke surga bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang lainnya. Jangan pernah bosan itu ya, karena kita tahu ya, yang sementara ini akan membawa kita ya untuk yang selamanya ya. Jadi selama ada di dunia, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja ya. Jangan mencobai diri kita dengan menaruh diri kita di tengah orang-orang yang ini tidak menyangkut agama, ras atau suku ya. Tetapi kita jangan mencobai diri kita dengan menaruh diri kita di tengah orang-orang yang tidak cinta Tuhan. Karena kalau orang yang tidak cinta Tuhan pasti mendapatkan sesuatu dengan melakukan apapun. Bahkan yang agamanya sama pun bisa melakukan itu. Karena apa? Karena fokusnya itu bukan ke kehendak Tuhan ya. Jadi tempatkan diri kita di tengah orang-orang yang sama-sama cinta Tuhan. Seperti siapa? Seperti para rasul, para murid Tuhan Yesus ya. Saat mereka menantikan Roh Kudus, mereka tuh bersekutu di tengah-tengah orang-orang yang sama-sama menunggu janji Tuhan ya. Yaitu bagian dari diri Bapa sendiri ya, yaitu Roh Kudus. Mereka bersekutu, berkumpul di tengah-tengah orang yang sama-sama cinta Tuhan. Bukan di tengah-tengah orang Farisi ya, yang memang lebih tahu mengenai kitab Taurat tapi tidak cinta Tuhan dengan benar. Sehingga tidak semua orang Farisi itu seperti Nikodemus ya. Nikodemus kan tengah malam tuh dia sampai bilang, orang yang bisa melakukan itu pasti ada bagian dari diri Allah ya, di dirinya. Dia mengakui. Tidak semua orang seperti Nikodemus, sama-sama orang Farisi, tapi tidak semua punya kerendahan hati sehingga bisa dipakai oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa bekerja di tengah-tengah orang yang ada kerendahan hati. Jadi kalau ada kesombongan, tidak bisa dipakai. Makanya itu kenajisan di mata Tuhan ya. Tidak semua orang yang percaya diri itu sombong. Banyak yang dipakai Tuhan. Jadi kita tuh harus bisa memisahkan roh-roh itu ya, roh dunia. Jadi perlu positive thinking ya, hati yang positif. Nanti semuanya akan tersingkapkan. Jangan menghakimi terlebih dahulu ya. Banyak hal yang Tuhan pakai pada diri manusia. Maka ambil sisi-sisi positif dari orang-orang yang dipakai Tuhan itu. Untuk kalian bisa dipakai, untuk kita semua bisa dipakai Tuhan. Yang negatif tinggalkan. Kalau bisa kasih tahu. Dan memang harus saling mengasih tahu. Namanya saling firman ya. Saling berfirman, saling bersaksi.
untuk sama-sama mengingatkan untuk selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Jadi jangan pernah bosan ya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, karena itu memang keharusan. Berjuanglah melakukan kehendak Tuhan sampai kita meninggalkan dunia ini. Amin ya, puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan diambil di kitab Hakim-Hakim ya, pasal yang ke-10 ayat 6 sampai 18 ya. Judul perikopnya, Israel ditindas oleh Bani Amon. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asyitoret, kepada para allah orang Aram, para allah orang Sidon, para allah orang Moab, para allah Bani Amon, dan para allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka, dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, dan Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Dalam tahun ini juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka. 18 tahun lamanya mereka memperlakukan demikian sama orang Israel yang di seberang sungai Yordan, di tanah orang Amori yang di Gilead. Dan Bani Amon pun menyeberangi sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda, suku Benyamin, dan keturunan Efraim, sehingga orang Israel semakin terdesak. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal. Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin, orang Sidon, suku Amalek, dan suku Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku. Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain, sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu, biar merekalah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa, lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Dan mereka menjadikan para Allah asing dari tengah-tengah mereka, dan mereka menjauhkan para Allah asing dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Kemudian Bani Amon dikerahkan dan beribadah di Gilead, sedang Israel berkumpul dan berkemah di Mispa. Maka para pemimpin bangsa Gilead berkata seorang kepada yang lain, siapakah orang yang berani memulai peperangan melawan Bani Amon itu? Dialah yang baru menjadi kepala atas seluruh penduduk Gilead. Ya, jadi di sini bangsa Israel ditindas oleh Bani Amon. Itu juga diizinkan Tuhan terjadi ya, karena mereka telah menyembah Allah lain. Dan di sini ya Allah lain itu kan disembah, dan Allah itu berkata seperti ini, kalian kan sudah menyembah Allah lain itu, minta tolong kepada mereka kalau ditindas. Allah sampai berkata seperti itu ya. Jadi kalau istilahnya gini ya, kalau bersekutu pada Allah lain atau pihak lain, ya minta tolong kepada pihak lain itu. Kenapa minta tolong ke aku? Seperti itu ya. Allah, kalau di pikiran kita terlihat lucu ya. Ternyata juga seperti manusia ya, tetapi bukan seperti itu poinnya. Jadi Allah itu berkata kepada manusia, kalau kamu berpihak pada ilah lain, kalau terjadi sesuatu ya jangan minta tolong aku, minta tolong ke ilah lain yang kalian sembah itu. Bangsa Israel digituin saat itu, tetapi mereka tetap merayu Tuhan. Kemudian mereka menjauhkan segala Allah lain itu ya, para Baal disingkirkan, kemudian mereka beribadah kepada Tuhan. Dan ketika Allah melihat orang Israel beribadah kepadanya, hatinya tersentuh, tidak bisa untuk tidak menolong lagi, akhirnya ditolong ya. Jadi kalau kita lihat ini rayuan orang Israel ya, rayuan manusia itu selalu berhasil ya kalau balik lagi beribadah padahal sudah menyembah ilah lain. Jadi Allah juga ini ya berpikirnya ya seperti saat ini yang di ini ya seperti logika manusia ya. Jadi kalau kamu menyembah ilah lain, bersekutu dengan pihak lain, yang minta tolong kepada pihak lain itu. Kenapa minta tolong ke aku? Seperti itu ya. Itu kan sebenarnya juga terjadi pada manusia sekarang ya. Mereka ketika melihat keuntungan kayak gitu, minta tolong
berpihaknya ke pihak lain, tetapi ketika ada sesuatu ya ini minta tolongnya ke orang-orang yang dipilih Tuhan. Seperti itu ya pemikirannya yang terjadi pada saat ini ya. Tetapi ya itu yang dikatakan Allah, kamu menyembahnya ke Dia, ya, berpihaknya ke Allah lain. Ketika diserbu bangsa lain, minta tolongnya ke aku, minta tolong ke ilah lain. Kalau bahasa zaman sekarang seperti itu. Tapi Tuhan itu ya punya hati yang tidak bisa, yang gampang tersentuh ya, yang tidak tega ya. Jadi sekali dia meminta ya, jadi kalau kemarin kan kita lihat orang Israel berseru-seru ya, kemudian Tuhan tolong. Nah di sini lebih detail lagi ya. Ketika mereka berseru, Allah berkata, ya sudah, kalian menyembah Allah lain dan minta tolong ke Allah lain. Kalau ada kesulitan kok minta tolong aku, tapi menyembahnya kok menyembah ke yang lain kayak gitu. Tapi ya kemudian bangsa Israel tidak menyerah ya. Mereka menyingkirkan ilah lain, meninggalkan, ya pasti menghancurkan semuanya. Kemudian beribadah kepada Allah yang hidup. Hati Allah tersentuh, akhirnya ditolong. Seperti itu. Ya dalam dunia sekarang juga seperti itu ya. Ininya bersekutunya ke pihak lain. Kalau ada sesuatu ke orang-orang yang dipilih Tuhan ya. Seperti itu ya pemikirannya. Allah yang suka seperti itu. Kalau ini buat sama mereka aja, ya sama mereka ini aja. Pemikirannya Allah ya, logikanya kalau kita baca ini ya seperti logika manusia ya. Ya wajar sih ya kalau menyembah ilah lain. Kalau ada sesuatu yang minta tolong ilah lain aja, bisa nggak? Makanya kan kita kan dikatakan Allah yang hidup sama Allah yang tidak hidup ya. Karena kalau Allah yang hidup itu benar-benar nyata ya, mau menolong manusia itu sampai berbicara langsung. Dan ini era ini ya, di abad ini, di era ini benar-benar hal yang luar biasa ya, ketika Tuhan berbicara kepada satu manusia ya, dan dimuatkan melalui 3 pendeta besar dari lain benua. Itu hal yang luar biasa ya. Walaupun momennya sudah disia-siakan ya, tapi kiranya kita sebagai orang-orang yang cinta Tuhan tidak pernah menyerah ya, untuk selalu mempermuliakan Tuhan ya, bahwa kita tidak pernah menyerah ya, untuk selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sampai kita meninggalkan dunia ini ya. Biarkan nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita semuanya. Amin ya, puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan ya, merenungkan ini ayat demi ayat. Dikatakan orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan ya. Jadi di sini dikatakan lagi bahwa mereka melakukan kembali apa yang jahat di mata Tuhan setelah Yair meninggal ya. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret, kepada para allah orang Aram, pada Allah orang Sidon, pada Allah orang Moab, pada Allah Bani Amon, dan para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka, dan kepada Dia mereka tidak beribadah ya. Jadi mereka tidak beribadah sama sekali kepada Tuhan. Mereka beribadah kepada ilah-ilah lain itu ya. Jadi Allah tidak dipermuliakan sama sekali ya. Itu yang terjadi saat itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap para Israel, dan Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Jadi maksudnya saat di situ kan, zaman itu kan banyak perang-perang ya. Jadi ketika bangsa Filistin dan bangsa Amon menyerang, Tuhan tidak membantu. Maksudnya tidak menghalangi ya. Tuhan kan bisa menghalangi dengan apapun ya. Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka 18 tahun lamanya. Mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan, di tanah orang Amori dan di Gilead. Jadi ini dikatakan lamanya kejadian ini 18 tahun ya. Dan Bani Amon pun menyeberangi sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda, suku Benyamin, dan suku Efraim, sehingga orang Israel sangat terdesak ya. Jadi ketambahan lagi ya, Bani Amon itu nyerang suku Yehuda, suku Benyamin, dan suku keturunan Efraim. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan ya. Jadi setelah banyak kejadian itu 18 tahun, akhirnya mereka berseru kepada Tuhan. Kata mereka ini ya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami lalu beribadah kepada para Baal ya. Jadi mereka beribadah kepada para Baal. Tetapi firman Tuhan kepada Bani Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin,
orang Sidon, suku Amalek dan suku Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku. Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain, sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Ya, jadi Tuhan berkata, dulu kan aku telah menyelamatkan kamu ya dari orang Filistin, orang Mesir, Bani Amon. Jadi semuanya dikatakan Tuhan. Tapi kamu setelah apa yang dilakukan Allah itu mereka tidak beribadah kepada Allah, padahal sudah menyelamatkan, malah beribadah kepada Allah lain. Dan Allah berkata, sebab itu aku tidak akan menolong kamu, itu yang dikatakan. Jadi harus ditolong, sudah ditolong, tapi malah beribadah kepada ilah lain. Jadi ketika ada kejadian itu Allah tidak nolong ya, membiarkan ketika menyerang. Kan Allah bisa berbuat apa saja ya. Allah bisa menyelimuti dengan kabut atau apapun ya, yang sudah dilakukan Allah ya. Di Alkitab ini kan dituliskan tentang banyak pembelaan yang terjadi ya, mujizat yang terjadi untuk melindungi orang Israel. Tapi saat itu tidak dilakukan saat ada niat untuk menyerang. Karena apa? Karena saat itu mereka menyembah Baal, bukan menyembah Allah. Jadi dibiarkan ketika ada orang yang mau nyerang, ya udah dibiarkan. Ya, Allah tidak melakukan sesuatu. Ya karena saat itu orang Israel menyembah Allah lain, menyembah Baal ya. Pergi sajalah, berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu, biar merekalah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Ya, jadi Allah berkata, berarti Allah yang kamu sembah itu biar yang menyelamatkan kamu saat kamu terdesak karena menyembah mereka kan. Maka Allah berkata, ya wis, biar para Baal itu yang menyelamatkan kamu. Allah berkata seperti itu. Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa, lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Ya, jadi orang Israel saat itu mengakui, kami telah berbuat dosa, lakukan apapun yang baik di matamu ya. Maksudnya untuk menolong mereka tuh, apapun deh lakukan Tuhan, terserah. Yang penting orang-orang itu tidak menyerang kami gitu ya. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Dan mereka menjauhkan para Allah asing dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Ya, jadi kuncinya ya, selalu kembali kepada Tuhan. Bukan kembali saja beribadah, bukan beribadah saja. Singkirkan semua ilah-ilah lain itu. Tinggalkan, hancurkan. Ya, kembali beribadah. Sedetail ini loh Alkitab ini mengajarkan ya. Maka belajarlah selalu cintai Alkitab ya. Karena di sini Alkitab ini bukan hanya sebuah buku, tapi ditulis orang-orang yang ada Roh Kudus ya. Ada Roh Kudus di setiap perkataan ini. Ya, buktinya sampai sekarang di zaman ini masih banyak orang-orang yang cinta Tuhan sehingga Tuhan berkata. Buktinya ketika saya dinubuatkan oleh 3 pendeta besar dari lain benua, almarhum pendeta Yesaya Pareji, Pastor Samson Dabas, Pastor Yosef ya. Dan puji Tuhan, ketika saya di Jakarta, saya sempat beribadah di Tiberias lama ya. Karena saat ini saya tidak beribadah di Tiberias Solo, karena Solo nggak ada ya. Kalaupun ada, saya pasti beribadah di situ. Nah, saat ini di Solo tidak ada, jadi saya beribadah di pindah-pindah tempat ya, di gereja manapun. Tetapi yang penting semuanya cinta Tuhan. Nah, di sini kita diajarkan ya untuk selalu kembali kepada Tuhan. Karena manusia itu tempatnya dosa ya, banyak godaan. Tapi Tuhan ini benar-benar mengajarkan ya. Yang penting itu kembali kepada Tuhan, mengakui Tuhan, dan menghancurkan, meninggalkan Baal-Baal lain itu ya. Tuhan juga ini ya, fair. Kalau kamu beribadah kepada Baal itu ya beribadah kepada mereka, ya minta tolong mereka. Allah seperti itu ya. Itu yang dikatakan Allah saat itu. Tapi bangsa Israel tidak menyerah. Mereka kemudian beribadah kepada Allah ya, menyingkirkan semua Baal, meninggalkan, menjauhkan, sehingga hati Allah tersentuh. Jadi lakukan itu ya. Selama ada di dunia, kesempatan kita 100% untuk beribadah, bertobat. Jangan biarkan penghakiman dunia itu menjauhkan kita dari apa yang dikehendaki Tuhan, surganya Tuhan ya. Jangan biarkan penghakiman dunia. Allah ya, kalau sudah tersentuh hatinya seperti ini, langsung mau menyelamatkan ya. Jadi
selalu minta tolong pada Tuhan, berseru. Tapi jangan hanya berseru, beribadah. Singkirkan para Baal atau hal-hal yang menjauhkan kita dari kehendak Tuhan, dari hadirat Tuhan, dari pengurapan Tuhan, dari Roh Kudusnya Tuhan. Amin ya. Kemudian Bani Amon dikerahkan dan berkemah di Gilead, sedang orang Israel berkumpul dan berkemah di Mispa. Maka para pemimpin bangsa di Gilead berkata seorang kepada yang lain, siapakah orang yang berani memulai peperangan melawan Bani Amon itu? Dialah yang baru menjadi kepala atas seluruh penduduk Gilead. Ya, jadi ini ya salah satu sejarah yang terjadi. Ini bukan hanya sejarah, bukan hanya dongeng, tapi kisah nyata ya. Kisah nyata orang-orang yang saat itu mendapatkan benar-benar kesempatan bangsa pilihan ya, dipakai Tuhan ya untuk menyelamatkan bangsa lain, umat lain, dan itu benar-benar nyata karena pada abad ini ya, di era ini Tuhan masih berbicara. Jadi jangan pernah bosan untuk melakukan kehendak Tuhan ya, karena itu satunya cara kita untuk bisa menyenangkan Tuhan ya. Satu-satunya bukti nyata kita mencintai Tuhan ya, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena dengan kita melakukan kehendak Tuhan ya, tempat-tempat dimanapun yang manusia inginkan itu bisa didapatkan oleh orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan ya. Karena seperti di firman Tuhan ya, garam dan pelita itu tidak mungkin disembunyikan, harus dipakai. Pelita itu nggak mungkin ada di bawah gantang, tapi ditaruh di atas untuk bisa menerangi. Garam tidak mungkin disimpan, tapi ditabur di setiap makanan untuk memberikan rasa. Begitu juga orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan dimanapun ditempatkan, pasti akan menjadi manfaat di manapun dia berada. Karena dia melakukan kehendak Tuhan, maka orang-orang yang ada di sekitarnya bisa merasakan apa itu kedamaian ya, apa itu cinta Tuhan, hal-hal yang manusia dambakan ya. Jadilah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan ya, agar surga itu ada di sekitar kalian ya, bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kalian. Jadi lakukan kehendak Tuhan, maka Anda akan menjadi surga-surga bagi orang-orang yang ada di sekitar Anda. Amin ya. Kalau Anda belum menciptakan surga-surga ya bagi orang-orang di sekitar Anda, berarti Anda belum melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini sedang sakit, berikan kesembuhan kami daripada-Mu. Apapun di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, kiranya Kau cabut. Beri kami semuanya pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu, yang mendatangkan hadirat-Mu, yang berkati kami, keluarga kami, orang di sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Berikan kami semuanya Tuhan, pasangan hidup daripada-Mu, yang takut Kau, yang cinta Engkau, yang mau melakukan kehendak-Mu saja, di mana sebagai pasangan suami istri kami bisa saling mencintai, saling menghormati, saling menyayangi, saling dukung, saling support, saling bantu untuk bisa melakukan kehendak-Mu saja Tuhan. Biarlah perkataan-Mu dan nubuatan-Mu tinggal tetap dalam kehidupan kami sebagai pasangan suami istri, tinggal tetap dalam kehidupan anak cucu kami, bahkan sampai generasi di mana Kau datang yang kedua kali. Biar sebagai keluarga kami bisa bekerja sama untuk menyenangkan-Mu, mengembalakan siapapun yang Kau titipkan dalam keluarga kami, menjadi surahan berkat-Mu sampai kesudahnya, sampai ke penghujung bumi seperti yang Kau mau. Berikan kami semuanya anak cucu yang daripada-Mu, yang tahu Kau, yang cinta Engkau, yang mau melakukan kehendak-Mu saja, dan biarlah perkataan saja terjadi pada kami semuanya. Dan apabila di antara kami ada sedang mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, berikan penyelesaian masalah daripada-Mu, jawaban doa daripada-Mu, terobosan masalah daripada-Mu, solusi masalah daripada-Mu, dan biarlah nama-Mu saja dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Kiranya kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, dan sejahtera-Mu, kebaikan-Mu melingkupi kami hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.